Swastiastu Pak Yudi. Swastiastu. Selamat siang. Maaf Bapak mengganggu waktunya. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Begini Bapak, Ya. hari ini saya meminta waktu Bapak untuk mengamati saya dalam melakukan coaching nanti terhadap teman saya Bapak. Ya, baik. Saya ada waktu sekarang, mumpung saya tidak ada kegiatan sekarang. Oh, jadi Ibu sekarang ingin melakukan coaching, kemudian saya diminta Bapak untuk mengamati proses tersebut ya. Ya. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan Bapak hal terkait dengan coaching ini. Nah, dalam coaching tersebut, mungkin rubrik penilaian apa yang Ibu mau dikembangkan dalam coaching hari ini? Rubrik yang akan saya gunakan Bapak dalam coaching hari ini itu menggunakan rubrik dengan alur tirta nanti di dalamnya Bapak, yaitu dengan adanya tujuan, kemudian identifikasi, Ya. kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi Ibu ingin menggunakan metode alur tirta yang di dalamnya termasuk ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi serta D yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Iya Bapak, betul. Nah, dalam coaching nanti yang Ibu akan lakukan, kira-kira apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching tersebut? Baik Bapak, dalam coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan itu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi kalau tidak salah 3 ya, Iya. yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif, Ya. kehadiran penuh, serta memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana kira-kira Ibu mau fokuskan dalam coaching hari ini? Baik Bapak, untuk fokus dalam coaching hari ini saya berfokus pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti Bapak, coach saya. Jadi itu yang ingin Ibu gunakan. Nah, indikator apa yang bisa dilihat dalam kompetensi tersebut sehingga bisa dilihat indikator itu mencapai keberhasilan? Nanti saya ingin setelah melakukan coaching ini itu nanti coach saya atau teman saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi serta mampu mengembangkan potensi mereka sendiri Bapak. Terima kasih. Mungkinlah kira-kira kapan itu akan dilakukan coaching tersebut? Rencananya hari ini Bapak, supaya bisa Bapak juga memberikan apa ya, saya semacam penguatan seperti itu sebagai tindak lanjut. Berarti temannya sudah ada di sini? Sudah Bapak. Ya, bisa dipanggilkan temannya untuk Ya. Pak Koman. Ya, Bu. Swastiastu. Swastiastu. Ya. Koman. Nama saya Pak Koman Nurdina. Ya, Pak Koman, saya Pak Wayan Widianto. Silakan dulu. Silakan Pak Koman. Terima kasih Pak Wayan sama Bu Ya. Yeti. Yeah. Ya. Baik, terima kasih Pak Koman atas waktunya. Ya. Untuk hari ini saya ingin melaksanakan coaching dengan Bapak. Kira-kira apakah Bapak menemukan kendala di sekolah, baik di kegiatan pembelajaran di kelas ataupun bersama dengan rekan-rekan dunia? Ya, begini Bu. Saya memiliki masalah bersama siswa saya, yaitu
pada saat saya pembelajaran di kelas, Ya. anak tersebut, ya satu orang anak, dia terkadang bengong, melamun, istilahnya. Jadinya dalam saya memberikan tugas tersebut, dia hanya melamun, tidak mau mengerjakan. Terkadang tangannya seperti ini, ya kadang pulpen atau tak penggaris, ya, seperti itu. Jadinya karena kemampuannya anak tersebut kurang, ya, begitu. Baik, jadi Pak Komang memiliki kendala terhadap siswa yang lebih banyak melamun, Ya. kurang berkonsentrasi, seperti itu Pak Komang ya. Iya. Ya, baik Pak Komang. Nah, dari kegiatan kucing kita hari ini, kira-kira apa yang tujuan yang ingin Pak Komang capai? Tujuan yang ingin saya capai yang pertama itu supaya anak tersebut fokus pada saat pembelajaran. Yang kedua, dia tidak melamun lagi, ya, dan tidak main pulpen atau main penggaris pada saat pemberian tugas. Terkadang saya sudah memberikan pembelajaran kepada siswa tersebut semuanya, dia bermain pulpen. Nah seperti itu, jadinya pembelajaran apa yang saya berikan dia tidak fokus gitu. Ya, baik, berarti Pak Komang ingin mencapai pembelajaran yang bisa memfokuskan siswa Pak Komang. Ya, betul. Baik Pak Komang, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, nah 1 ini siswa yang tidak fokus, sampai yang 10 siswa yang sudah fokus ya. Nah dalam penyelesaian masalah kira-kira Pak Komang berada di posisi yang mana Pak? Kalau diibaratkan dari posisi 1 sampai posisi 10, saya masih di posisi 4. Oh, di posisi 4, baik. Jika dilihat Pak Komang sudah menyatakan bahwa Pak Komang berada di posisi 4 itu, apakah bisa diceritakan Pak Komang sampai Pak Komang bisa memberikan pernyataan bahwa Pak Komang berada di posisi 4? Kira-kira kenapa saya menyatakan masih di posisi 4? Karena saya melihat siswa tersebut belum fokus pada saat pembelajaran. Jadinya mengapa saya mengambil di posisi 4? Konsentrasi anak tersebut masih lain-lain. Ya, seperti itu. Ya, baik, berarti anak-anak masih belum fokus. Iya. Ya. Nah, kemudian untuk kedepannya itu idealnya Pak Komang ingin mencapai di posisi berapa? Kalau idealnya diibaratkan dari 1 sampai 10, saya idealnya ya kira-kira ya 9 atau enggak 10. Ya, saya ingin anak tersebut semuanya sukses. Ya, begitu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Komang. Untuk kedepannya Pak Komang ingin mencapai posisi ideal dari 9 atau 10 yang memang ingin meningkatkan fokus siswa dalam pembelajaran ya. Iya, betul. Luar biasa sekali ya Pak Komang. Nah, dari hal tersebut, kira-kira apakah ada hambatan atau kelebihan yang Pak Komang miliki untuk mengatasi hambatan tersebut? Hambatannya mungkin ya ini dari keluarga ya, hambatannya karena hambatan anak tersebut ya kurang perhatian, kurang dididik dari rumah, nah seperti itu. Nah dalam untuk melalui hambatan tersebut atau tantangan tersebut, saya melakukan dengan cara ya membimbing anak tersebut pada jam istirahat. Ya, seperti itu pada jam istirahat. Selain itu, kalau pada saat dia di rumah, saya memberikan soal-soal kuisis. Ya, dan kemudian
supaya anak itu mengerjakan. Nah, namun kalau misalnya anak tersebut tidak mengerjakan, saya WA orang tuanya supaya mengingatkan orang tua tersebut, mengingatkan kepada anaknya untuk mengerjakan tugas atau enggak soal seperti itu. Baik, bagus sekali Pak Komang ya, dari kelebihan yang sudah Pak Komang utarakan ya, membimbing siswa, kemudian memberikan tambahan puisi di rumah, kemudian menghubungi orang tua jika anak itu tidak mengerjakan di rumah, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Komang ya. Nah, kemudian apa rencana yang akan Pak Komang lakukan ke depannya? Rencana kedepannya saya akan menerapkan ya inovasi, yaitu membimbing siswa tersebut pada saat jam istirahat. Jika anak tersebut pada jam istirahat tidak mau saya bimbing, terpaksa pada jam pulang sekolah. Nah, pada jam pulang sekolah saya bimbing, saya tanyakan, dan apabila pada jam pulang sekolah dia tidak mau, kemungkinan esok harinya. Nah, namun kami berdua harus memegang kesepakatan, ya, memegang kesepakatan bahwa esoknya pada jam istirahat kedua supaya mau dibimbing oleh saya. Ya. Seperti itu. Oke, baik, bagus sekali Pak Komang ya. Pak Komang memberikan tambahan pembelajaran setelah pulang sekolah. Iya. Oke. Baik. Nah, dari rencana tersebut itu kapan kira-kira Bapak akan lakukan? Dari rencana tersebut saya akan melakukannya mulai minggu ini. Oke, Iya. dari minggu ini ya Pak. Iya. Oke. Nah, dari rencana Bapak tersebut, siapa saja yang bisa membantu Bapak? Mungkin yang akan membantu saya berkoordinasi dengan rekan sejawat. Namun sebelumnya saya meminta izin sama ibu kepala sekolah saya. Setelah meminta izin, baru saya ketemu rekan sejawat, yaitu guru mapel agama, guru mapel bahasa Bali, bahasa Inggris, dan PJOK. Nah, kami akan bekerja sama, akan berkolaborasi, bukan hanya guru saja di sini. Saya akan berkolaborasi dengan orang tua, ya, jadinya supaya ada komitmen gitu. Oke, bagus ya Pak Komang tadi. Jadi Pak Komang minta izin dulu ke kepala sekolah, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan orang tua siswa, itu ya Pak Komang ya. Iya. Nah, selain itu apa ada yang lain mungkin yang bisa membantu? Mungkin itu dari sekolah, Bu, ya. Kalau dari sekolah, kepala sekolah dan guru mapel atau teman-teman sejawat yang membantunya, mungkin kalau di rumah orang tua siswa, mungkin dari ayahnya atau ibunya atau kakaknya. Nah, kita akan berkolaborasi sih supaya anak tersebut memang mau belajar dan fokus pada saat pembelajaran. Ya. Pak Komang ya. Jadi berkolaborasi dengan semua pihak ya. Ya. Gitu. Nah, kemudian kira-kira dari kegiatan kucing kita hari ini, Pak Komang, apa yang bisa Pak Komang simpulkan dari kegiatan kita? Dari kegiatan kita, saya simpulkan saya akan membimbing siswa yang kurang fokus pada saat pembelajaran dengan cara yang membimbing siswa tersebut pada jam istirahat. Apabila jam istirahat anak tersebut tidak mau belajar, saya gunakan pada saat jam pulang sekolah. Nah, namun kalau misalnya pulang sekolah dia tidak mau juga, terpaksa saya akan mengambil kesepakatan, ya, mengambil kesepakatan bahwa esok harinya saya akan membimbing siswa tersebut pada jam istirahat kedua ataupun di sela-sela pelajaran yang kosong.
Ya bagus, luar biasa sekali Pak Komang. Nah, setelah kita coaching, perasaan Pak Komang bagaimana? Perasaan saya setelah coaching bersama ibu, ya perasaan saya begitu tadi saya sampaikan begitu lega sekali ya dalam hati, karena apa umat-umat atau permasalahan yang ada di kelas saya ini ya sudah saya sampaikan kepada ibu, sehingga plong rasanya Bu. Ya sehingga tidak ada beban lagi. Pak Komang dengan coaching berarti sudah mengurangi beban Pak Komang ya? Iya, terhadap betul. permasalahan yang terjadi di kelas Pak Komang. Iya. Semoga kedepannya harapan dari Pak Komang bisa Pak Komang wujudkan. Iya. Nah setelah ini silahkan Pak Komang melanjutkan dari rencana Pak Komang. Nanti kedepannya saya akan memberikan tindak lanjut lagi untuk coachingnya kita. Ya, terima kasih Pak Komang untuk waktunya. Iya. Silahkan Pak Komang boleh kembali ke kelas. Ya, Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Yati. Saya pamit ya. Oke. Baik, Luar Pak. biasa sekali coaching yang Terima kasih. disampaikan. Nah, untuk itu boleh saya menyampaikan pengamatan yang saya tulis tadi. Ya, Bapak. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Itu tadi sudah melakukan coaching dengan sangat luar biasa ya. Indikator coaching sudah tercapai sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab yang sudah disampaikan. Kemudian yang fokus yang dikembangkan dalam coaching tersebut sudah tercapai. Kemudian tercapainya juga solusi yang dimiliki oleh coacher sebagai potensi dalam dirinya tersebut sudah tersampaikan. Kemudian proses coachingnya juga sudah bebas ya dari berbagai macam asumsi atau pendapat, sehingga apa yang akan dikembangkan, potensi apa yang akan dikembangkan tidak melebar kemana-mana. Nah, kemudian setelah coaching tadi, kira-kira potensi yang lain, kira-kira apa yang mau dikembangkan? Bapak, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya, tetap saya akan memberikan coaching dengan teman-teman yang lain. Semoga dengan kegiatan mungkin bisa mengembangkan potensi daripada teman-teman saya, bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Seperti itu Bapak. Ya, luar biasa sekali. Semoga nanti di coaching berikutnya menjadi semakin baik dan kita bisa belajar dan berkolaborasi untuk semua demi kemajuan pendidikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk hari ini.